di awal tahun 2020, saat dunia sedang kalut oleh pandemi. NASA diam-diam merilis sebuah penemuan yang seharusnya bisa mengubah sejarah. Tapi di tengah hiruk-pikuk berita lain, kabar ini lewat begitu saja, terkubur dalam-dalam. Kabar tentang sebuah dunia bernama TOI 700D. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Cerita agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya. Teman-teman, karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Cerita untuk terus berkembang. Terima kasih. Bayangkan sebuah planet seukuran bumi, letaknya tepat di zona layak huni bintangnya, area di mana air cair bisa ada di permukaan. Dan yang paling penting, bintang induknya tenang. Tidak seperti bintang-bintang lain yang seringkali melepaskan semburan radiasi mematikan. Inilah TOI 700D. Sebuah kandidat bumi 2.0 yang hampir sempurna. Namun nyaris tidak ada yang membicarakannya. Kita sering mendengar tentang Proxima b, tetangga kosmik kita yang paling dekat. Tapi Proxima b mengorbit bintang yang sangat aktif dan ganas, terus-menerus membombardir permukaannya dengan radiasi. Sedangkan TOI 700D, ia berada di surga yang tenang. Jadi, kenapa dunia tidak peduli? Kenapa planet yang jauh lebih layak huni ini seolah terlupakan? TOI 700D berjarak sekitar 101 tahun cahaya dari kita di konstelasi Dorado. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari bumi, dengan radius sekitar 1,07 kali planet kita. Masanya diperkirakan 1,72 kali massa bumi, yang berarti gravitasinya sekitar 1,2 kali lebih kuat. Sedikit lebih berat, tapi masih sangat mungkin bagi manusia untuk beradaptasi. Planet ini mengorbit bintangnya setiap 37 hari. Mungkin terdengar sangat cepat, tapi bintangnya, TOI 700 adalah bintang katai merah yang jauh lebih redup dan dingin daripada matahari kita. Hasilnya, TOI 700D hanya menerima sekitar 86% energi yang diterima bumi dari matahari. Ini adalah resep yang sempurna untuk suhu yang bersahabat. Dan disinilah faktanya menjadi semakin gila. Simulasi yang dilakukan oleh NASA Goddard Space Flight Center menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jika TOI 700D memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi purba, yang terdiri dari nitrogen, karbon dioksida, dan uap air, maka suhu rata-rata di permukaannya bisa berkisar antara 10 hingga 15 derajat Celcius, suhu yang ideal untuk kehidupan. Kunci dari semua ini adalah bintangnya, TOI 700. Ia adalah bintang katai merah tipe M, yang ukurannya hanya sekitar setengah dari matahari kita, dengan suhu permukaan yang jauh lebih dingin, memberinya cahaya merah redup. Tapi yang membuatnya istimewa adalah kestabilannya. Selama 11 bulan pengamatan oleh teleskop TESS, para ilmuwan tidak menemukan satupun semburan suar atau flare besar. Ini sangat langka untuk bintang katai merah yang biasanya terkenal temperamental. TOI 700 adalah pengasuh yang tenang bagi planet-planetnya. Tentu, ada tantangan, karena jaraknya yang dekat dengan bintangnya. TOI 700D kemungkinan besar terkunci secara pasang surut, atau tidally locked. Artinya, satu sisi planet selamanya menghadap bintang dalam siang abadi, sementara sisi lainnya terperangkap dalam malam abadi yang beku. Dulu, ini dianggap sebagai penghalang mutlak bagi kehidupan. Tapi simulasi terbaru mengubah pandangan kita. Jika TOI 700D memiliki atmosfer yang cukup tebal, angin kencang akan terus-menerus mendistribusikan panas dari sisi siang ke sisi malam. Ini akan menciptakan zona senja yang luas di antara kedua sisi ekstrim. Sebuah cincin kehidupan di mana suhu akan sempurna, dengan langit yang selamanya berwarna jingga kemerahan. Area inilah yang bisa menjadi hotspot bagi evolusi kehidupan. Tim di NASA Goddard bahkan membuat beberapa skenario atmosfer. Skenario pertama, sebuah dunia samudra yang tertutup awan tebal, mirip Venus tapi dengan suhu yang stabil. Skenario kedua, versi bumi purba yang kering, dengan atmosfer dominan nitrogen dan karbon dioksida. Skenario ketiga, sebuah dunia samudra yang cerah tanpa awan. Semuanya menunjukkan bahwa planet ini mampu menahan air cair di permukaannya dalam kondisi tertentu. Sirkulasi atmosfernya, yang didorong oleh perbedaan suhu ekstrem, akan menciptakan pola cuaca global yang unik, dengan angin superrotasi yang membawa kehangatan ke sisi gelap. Jika ada kehidupan di sana, terutama kehidupan fotosintetik, ia mungkin akan beradaptasi dengan cahaya merah dari bintangnya. Alih-alih vegetasi hijau seperti di bumi,
kita mungkin akan menemukan vegetasi berwarna merah gelap atau bahkan hitam untuk menyerap sebanyak mungkin energi dari cahaya yang redup. Fenomena ini yang disebut red edge shift adalah salah satu biosignatur atau tanda kehidupan yang akan dicari oleh teleskop generasi berikutnya seperti James Webb. Jadi, apakah TOI 700D sudah berpenghuni? Jawabannya mungkin sudah kita rekam. Sinyal dari planet yang begitu jauh bisa saja sudah melintasi galaksi dan sampai ke telinga radio kita, tersembunyi di antara miliaran data menunggu untuk ditemukan. Menggapai TOI 700D? Tentu saja mustahil dengan teknologi kita saat ini. Jarak 101 tahun cahaya adalah jurang yang terlalu lebar. Tapi bayangkan kemungkinannya di masa depan. Proyek seperti Breakthrough Starship yang bertujuan mengirim wahana mini dengan kecepatan 20% kecepatan cahaya bisa mencapai sistem TOI 700 dalam waktu sekitar 500 tahun. Mesin fusi, jika berhasil dikembangkan, secara teoretis bisa memangkas perjalanan itu menjadi 100 hingga 200 tahun. Atau mungkin kita tidak perlu mengirim manusia sama sekali. Kita bisa mengirim wahana cerdas yang mampu mereplikasi dirinya sendiri, membawa benih peradaban atau cetak biru genetik untuk memulai kehidupan baru di sana. Secara psikologis, manusia lebih tertarik pada Proxima B karena label terdekat. Tapi, kedekatan tidak selalu berarti lebih baik. TOI 700D mungkin lebih jauh, tapi ia jauh lebih aman, lebih stabil, dan secara statistik, kandidat yang jauh lebih menjanjikan untuk sebuah rumah baru. Ironisnya, salah satu dunia paling layak huni yang pernah kita temukan ini, namanya hanya diketahui oleh segelintir orang. Kita sering melihat ke langit malam, mencari tanda, mencari jawaban atas pertanyaan abadi. Apakah kita sendirian? Kita lupa bahwa terkadang alam semesta sudah memberi kita petunjuk. TOI 700D tidak berteriak untuk menarik perhatian kita. Ia diam, stabil, menunggu, dan mungkin suatu hari, bukan dalam hidup kita, tapi dalam warisan peradaban kita, manusia akan mengirim pesan balasan melintasi kegelapan, berkata, "Kami tahu kau di sana. Kami sedang dalam perjalanan." Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.